Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian untuk kuliah online dengan subtopik bahasan adalah pada green production, spesiali pada tipe dan sumber pembangkit limbah. Nah, kita tahu bahwa untuk limbah, faktor yang harus diidentifikasi dari limbah itu yang pertama adalah sumber pembangkit limbahnya. Jadi sumber pembangkit limbahnya itu dari mana? Kemudian jumlah limbah berbahayanya itu berapa? Kemudian biasanya jumlah limbah ini nanti ada satuan-satuan yang mengikutinya. Kemudian ada tipe limbah dan metode pengelolaannya dan perawatan limbah yang harus dilakukan. Jadi faktornya ada 4, sumber pembangkit, jumlah limbah, tipe limbah dan metode pengolahan, serta perawatan limbah yang dilakukan. Nah, ini merupakan diagram proses transformasi dan konversi bahan baku menjadi produk. Ya. Nah, kita lihat bahwa bahan baku ini masuk kepada komponen utama dan komponen samping dan kotoran. Kemudian dia masuk ke proses. Kemudian bahan pembantunya juga masuk ke dalam proses. Ini prosesnya. Dihasilkan apa? Dihasilkan produk utama. Dihasilkan produk utama atau komponen utama. Kemudian selain produk juga dihasilkan apa? Komponen dan kotoran. Ya, sebagai waste. Kemudian ada hasil samping dan bahan pembantu tadi itu yang juga menjadi waste. Nah, sumber pembangkit limbah ada 5 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Kalau tipe 1, diperhatikan bahan baku hasil pertanian, komponen utama bahan, komponen samping, dan kotoran. Nah, ini tipe 1. Sementara untuk tipe 2, komponen utama menghasilkan residu dan juga akan ada kehilangan hasil. Sedangkan yang komponen tipe 3, komponen utama kemudian menjadi byproduct. Tipe 4 itu menjadi bahan pembantu dan tipe 5 produk, masa pakai habis, dan juga limbah. Nah, limbah berbahaya. Jumlah terbesar limbah berbahaya itu dihasilkan dari industri. Industri apa? Industri kimia, terutama yang bergerak di bidang farmasi. Kemudian industri apa lagi? Industri pemurnian logam. Ada industri minyak dan batu bara. Kemudian ada pembuatan barang-barang dari logam, industri karet dan plastik. Ini pasti menghasilkan B3, ya, menghasilkan limbah yang berbahaya. Sumber limbah berbahaya yang jumlahnya lebih kecil dihasilkan itu biasanya ada pabrik mesin-mesin industri, kemudian pabrik mesin kendaraan, industri elektronik dan listrik, kemudian juga ada pengawetan kayu. Nah, sumber limbah. Sumber limbah yang umum itu terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah jenis limbah yang mudah terbakar, kemudian jenis limbah yang bersifat korosif, kemudian yang ketiga jenis limbah yang bersifat reaktif, dan yang keempat jenis limbah yang bersifat racun. Nah, sumber limbah ini berdasarkan jumlah limbah yang dihasilkan. Ada jumlah limbah skala besar, di mana limbah yang dihasilkan itu lebih dari 10 kg per bulan. Lebih dari 10 kg per bulan, ya. Industri kimia, industri yang bergerak di bidang farmasi, perusahaan minyak dan petrokimia, kemudian juga sumber limbah skala menengah, itu jumlahnya 100 sampai 1 ton per bulan. Ini biasanya pada laboratorium dan percetakan. Sementara limbah dengan skala kecil sumbernya itu kurang dari 1 kuintal, ya, kurang dari 100 kg per bulan. Itu biasanya ada pengolahan fotografis, tempat perawatan gigi. Nah, itu ya, untuk sumber limbah skala kecil. Industri kecil dan menengah, ya, perkembangan ekonomi saat ini di mana industri kecil dan menengah itu biasanya lebih banyak ada pada masyarakat, terutama masyarakat pada kalangan menengah ke bawah. Yang ini sangat mendominasi. Kenapa? Karena hampir
99% ekonomi di Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Nah, di mana penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di daerah urban area, kemudian juga sumber pendapatan bagi rakyat. Ciri khas dari industri kecil dan menengah itu, tingkat teknologinya itu sederhana, manajemen yang digunakan juga sederhana, tidak ada spesialisasi kerja, dan masih tradisional, juga miskin dalam pencapaian lingkungan yang sehat. Ini masalahnya di sini sebetulnya. Karena yang mendominasi itu adalah UMKM, tetapi dia dalam pencapaian lingkungan yang sehat itu sangat minim sekali. Industri kecil dan menengah tahun 90 itu sangat mendominasi limbah berbahaya, terutama di Asia Timur. Ada pengolahan kulit, tekstil, kemudian ada produsen bahan pencelup tekstil, ada percetakan, pabrik cat, pengolahan fotografis, pengerjaan logam, industri kimia dan laboratorium, laundry terutama ya, banyak sekali. Bengkel juga SPBU, ada penuangan logam dan juga pabrik baterai. Di kota Mumbai, di India, ini diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Industri sangat kecil, karyawannya kurang dari 9 orang, kemudian industri kecil, dia 10-20 orang, investasi bernilai lebih dari 200.000 US dollar, kemudian industri tambahan, produksi utamanya, biasanya kontrak dari industri lain, kemudian industri skala menengah dan industri skala besar. Untuk industri skala kecil di Mumbai di India, ini contohnya saja. Untuk kategori industrinya ada percetakan, jumlah industrinya ada sekitar 1.600. Limbah yang dihasilkan, tinta, soda kaustik, pemutih, minyak tanah. Nah itu, jadi kita harus mengidentifikasi dulu kategori industrinya, jumlahnya ada berapa, limbah yang dihasilkan, apa saja. Nanti kita bisa kalkulasikan berapa jumlah total di dalam suatu kawasan wilayah tersebut itu berapa limbah yang dihasilkan. Di Zimbabwe misalkan juga ada industri kecil, dia 8% lebih limbahnya itu berbahaya. Karyawannya kurang dari 50 orang, ya, industri rakyat, industri informal, industri juga ada yang tidak terdaftar. Industri skala menengah 20% limbahnya berbahaya, industri skala besar 72% limbah berbahaya. Nah, tipe limbah industri yang paling sering menghasilkan limbah, kita udah bahas ya sebetulnya tadi, ini hanya lebih detailkan saja, di mana industri kimia, limbah yang dihasilkan dari limbah proses kimia, asam alkali, produksi kimia. Kemudian industri konstruksi, ada limbah dari pengecetan, kemudian juga asam yang kuat. Yang ketiga, ada pembelian dan pemeliharaan peralatan, minyak, cat, asam, dan alkali. Dan juga yang keempat, ada pengolahan kayu dan mebel, itu ada limbah padatan dan juga limbah pengecatan. Nah, limbah itu memiliki dampak negatif yang pastinya dia terhadap manusia dan juga lingkungan, berbahaya. Nah, berbahaya artinya apa? Berapapun jumlahnya itu mengandung resiko. Itu limbah. Contohnya apa? Penggunaan baterai, ya, pestisida pertanian yang berlebihan, limbah dari pengolahan dan pelayanan kesehatan. Limbah pelayanan kesehatan misalkan, nah itu memiliki potensi untuk pencemaran yang lebih luas. Contoh dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter hewan. Secara terminologi, itu ada limbah klinis, limbah medis, dan juga limbah yang dapat menular. Nah, limbah pelayanan kesehatan, WHO tahun 90 mengkategorikan berdasarkan sumber, komposisi, dan syarat menangani. Ya. Bahan yang serupa dengan limbah domestik, limbah farmasi, barang-barang yang tajam, ini yang dari pelayanan kesehatan ya. Nah, bagaimana cara meminimasinya? Yaitu dengan mengklasifikasikannya terlebih dahulu. Diklasifikasikan limbah dalam kelompok yang mendapat perlakuan yang sama, kemudian dipisah, disimpan di tempat yang aman, kemudian juga adanya perawatan untuk mengurangi isi patogen dari limbah. Nah,
Untuk limbah ya rumah tangga, yang pasti dapat juga menghasilkan unsur limbah yang berbahaya. Tipenya apa? Ada tipe pemeliharaan sarana, itu juga menghasilkan limbah. Produk pembersih, kosmetik, pemadam api, sampai kemudian insektisida dan juga obat-obatan itu dihasilkan dari limbah rumah tangga. Nah, sumber limbah yang besar atau melebihi batas pakai itu persediaan pestisida yang sudah melewati masa pakai, itu juga menjadi limbah. Lahan yang berasal dari tidak aktifnya atau hancurnya fasilitas besar, contoh penyulingan minyak, bekas-bekas tambang, itu juga menjadi sumber limbah. Kemudian persediaan militer yang berisi minyak dan bahan pelarut, perlengkapan yang tua dan gas beracun, itu juga limbah. Nah, karakteristik limbah industri dari sumber-sumber yang berbeda, industri tapioka, industri tahu, industri kulit, industri kelapa, industri cuka apel, ini sumber-sumbernya berbeda ya karakteristiknya. Industri tapioka misalkan, limbahnya apa? Limbah padat, cair, dan gas. Padat, kulit ubi, kemudian ampas tapioka dan onggo. Sedangkan yang cair, air pencucian, kemudian juga hasil dari penyaringan. Karakteristik ampas tapioka, lemaknya itu ada berkisar 0,22 sampai 0,3%, kemudian proteinnya 1,45 sampai 1,7%, serat kasar itu 9,42 sampai 0,54%. Yang terbesar apa? Karbohidrat. Jadi karbohidrat ini masih banyak buangannya ya. Industri tahu, limbah padatnya ada whey tahu, ampas tahu, kemudian kalau limbah cairnya ada sisa pencucian dan perendaman. Karakteristik ampas tahunya ini sangat lengkap ya, mulai dari kalori, protein, lemak. Tetapi yang paling besar apa? Yang paling besar dinilai kalorinya masih ada 414, sehingga karbohidrat juga lumayan cukup besar di posisi 41,3 gram. Ya. Jadi masih banyak ya karakteristik ampas tahunya itu untuk komponennya. Industri kulit, limbah kromnya 40%. Nah, ini ngeri ini ya. Karakteristik limbah kromnya pH-nya 2, sampai 3,2, ini sangat asam. Total suspended solidnya, padatannya ada 2.400 sampai 12.000 mg per liter. Wah, ini bahaya ya. Industri minyak goreng, limbahnya ada sabut, tempurung, dan juga air kelapa. Karakteristik sabut kelapa itu didominasi oleh zat organik, sementara lignin dan selulosa menempati di posisi 29,2% bobot kering dan juga 23,9% bobot kering. Untuk cuka apel, limbahnya ini limbah padatnya ada tangkai, biji, dan juga ampas apel. Untuk limbah cairnya ada sisa pencucian, penyaringan, dan pengendapan. Karakteristik limbah cair sisa penyaringan proses fermentasi alkohol itu cairan berwarna keruh, kemudian endapan berwarna coklat tua, bau yang tajam dari etanol. Kemudian karakteristik limbah cair sisa penyaringan fermentasi asetat itu film atau lendir, bau masam, dan pH rendah, di mana pH-nya mencapai di posisi 2,5. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti tuliskan di kolom komentar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.